Bapak Yemi Iskandar selaku dosen program studi dari English Partnership Unika Sugio Pranoto. Waktu dan tempat, silakan. Oke, selamat siang. Masih semangat ya, nggak ngantuk kan? Ini jam 2 nih, jamnya ngantuk ini. Ya, Bu Ros itu juga di jalan itu ya. Tolong Michael, materi saya diupload aja. Ya Pak, sebentar. Ya, karena saya dosen jadi saya ngajar ya. Karena kan judulnya kan judulnya adalah strategi adaptasi berjualan online di masa pandemi. Jadi ini kan fokusnya bagaimana untuk jualan online saat pandemi corona ini. Jadi fokusnya ke sana ya. Jadi saya akan membahas sesuai dengan judulnya ya. Strategi adaptasi berjualan online di masa pandemi. Jadi ada cara berjualan online dan ada kata kunci yang kedua yaitu masa pandemi. Next. Perlu yang kita sikapi di mana-mana, ini adalah informasi yang sangat berharga bagi para penjual yang ada. Yaitu berdasarkan hasil studi 2015, ternyata cara orang berbelanja secara umum itu dibagi 4 model. Model yang pertama yang kiri bawah, yaitu brick mortar. Artinya toko fisik, orang datang ke sana, orang beli. Jadi seperti zaman-zaman dahulu 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Ya, nggak ada internet itu. Nah, inilah zaman-zaman brick and mortar, zaman toko yang berbentuk fisik tembok ya. Sekarang pun masih ada. Saya pun juga punya toko ya. Jadi juga punya sistem penjualan model yang pertama ini. Lalu kita lihat yang di sebelah kanan atas. Ini yang di zaman sekarang disebut e-commerce. Nah, cuma e-commerce sendiri, jualan online, itu ada yang dikatakan pure e-commerce. Jadi, jualan online, artinya apa? Dia nggak punya fisik. Dia semua melayani penjualan hanya lewat internet. Nah, ini seperti lewat Shopee, lewat Tokopedia, di mana kita nggak punya toko yang benar-benar nggak ada. Jadi kalau ditanya tempat usahamu di mana? Di online. Alamatnya? Alamat rumah. Karena nggak punya alamat toko. Nggak ada, nggak punya toko. Nah, itu ternyata hasil studi hanya menunjukkan 27% orang melakukan transaksi pure e-commerce. Sedangkan yang tadi toko itu hanya 6%. Ya, jadi zaman sekarang itu lebih banyak yang e-commerce online, full online, nggak punya toko. Nah, tetapi ternyata ada 2 jenis model lagi orang yang berjualan. Pertama adalah web rooming yang sebelah kiri atas. Itu jumlahnya paling besar ternyata. 46% orang bertransaksi itu model web rooming. Artinya apa? Orangnya nyari informasi dari internet, ya, nyari harga dan segala macam, tapi realisasinya belanjanya ke toko beneran. Bukan dieksekusi di online. Justru 46%. Nah, yang kedua, yang bukan pure e-commerce adalah showrooming. Yang di pojok kanan bawah, jumlahnya 23%. Artinya, dia lihat di toko, ujungnya nanti beli Shopee. Nah, bisa contohnya begini, kita mau beli sepatu, ya sepatu khas Papis. Tetapi karena kita takut, aduh ukuran saya 46 cukup enggak ya? Nanti kekecilan. Caranya terus gimana? Pergi ke Paragon, cari khas Papis, coba-coba sepatu yang cocok paling enak nomor 47 ternyata. Nah, nanti pulang enggak beli. Pergi ke online, beli ukuran 47. Karena kebetulan di Jakarta lagi ada sales. Semarang enggak ada. Maka beli lewat jasa titip online. Itu yang terjadi di kasus showrooming, ya.
Kalau yang di web rooming itu kenapa? Loh, dia sudah cari di internet, sudah dapat ya informasi. Kenapa dia beli akhirnya ke toko fisik, nggak dieksekusi di online? Karena yang pertama, waktunya mepet, sudah nggak keburu. Kedua, ongkir sama barangnya nggak relevan harganya sudahan. Belanja cuma 50.000, ongkirnya 20.000, rugi dong. Ya kan? Atau kamu mau, orang itu mau beli tapi takut, wah ini jangan-jangan penipuan nih, nanti gimana nih kalau barang nggak dikirim. Nah itu dieksekusi di toko yang benar-benar secara fisik ada. Nah itu justru jumlahnya 44%. Kita menyikapi dari 4 model orang berbelanja zaman sekarang, next, maka bisa disimpulkan begini. Next slide. Next ya. Yang pertama, pilihan berjualan di masa pandemi. Tetap buka fisiknya toko. Ada banyak itu orang jual apa, daging-daging yang dari Korea yang barbecue itu banyak sekarang menjemur. Orang jualan makanan banyak di masa pandemi ini. Next. Orang yang jualan full online, pure e-commerce, dia buka daftar Shopee, sudah stay di situ. Next. Nah, di full itu kita bisa melihat apakah kalian menggunakan online untuk jualan itu hanya untuk mencapai awareness dan komunikasi. Jadi supaya orang tahu tentang kamu, tentang kita jualan apa, terus bisa menghubungi kita, that's it, itu aja. Atau sampai ke transaksi. Ya, sampai ke transaksi. Kalau ditanya, Pak Jimmy sendiri gimana? Saya jualan online. Saya hampir semuanya jualan online. Oh. Nah, transaksinya tidak saya selesaikan lewat online e-commerce apa lewat Shopee, enggak. Enggak. Saya lewatnya GoShop. Saya lewatnya GoSend. Saya lakukan transfer semua itu. Jadi kalau dikatakan pure e-commerce, saya enggak begitu. Ya. Nah, sedangkan kalau ibu-ibu dan adik-adik yang di sini pengen berjualan dengan online full ya 100% online, pilihannya cuma 2. Sebagai penjual murni, yaitu punya barang, atau dropshipper. Ya, dropshipper. Dropshipper itu apa? Enggak punya barang, makelar. Enggak punya barang. Nah, pilihannya hanya 2 ini. Kalau mau jualan online sebagai seller, kelar. Ngerti? Cuman kalau dropshipper itu Anda harus menguasai dengan baik informasi tentang akan mengalami, karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan spek akan dikembalikan. Diretur. Ya, maka Anda akan rugi. Nah, next. Atau yang ketiga, pilihannya di masa pandemi berjualan dengan sistem hybrid. Ya, hybrid. Bahasa Indonesianya hybrid. Hybrid itu apa? Ya kayak yang saya lakukan. Online ya, toko juga iya. Jadi saya mengambil porsi web rooming dan shopping. Bisa dipahami? Ya. Jadi pada masa pandemi ini, kita kalau mau jualan ada 3 pilihan. Buka toko, full online, sebagai seller atau dropshipper, atau yang ketiga terakhir adalah hybrid. Yaitu campuran, punya toko, tapi juga punya online. Ya, digabung jadi satu, itu menguasai 50% daripada penjualan saat ini. Ya. Oke, next.
Michael tolong mic yang kebuka di mute dulu biar enggak ganggu. Oke, nah lanjut ya, lanjut. Silakan di play, Michael. Kalau gitu gini, kita pengen tahu apa bedanya full online dengan hibrid. Kalau dengan toko biasa kan kita sudah tahu lah, jelaskan sudah tahu. Tapi sekarang apa bedanya full online sama hibrid? Orang yang ingin berjualan full online, dia harus memikirkan bahwa dia akan bertemu dengan banyak pesaing. Pesaing baik nasional ataupun internasional. Jangan salah loh, Tokopedia, Shopee, itu sekarang yang jualan bukan orang Indonesia aja loh. Orang luar negeri kok jualan di situ loh. Jadi ketika kita menawarkan suatu barang di Tokopedia atau Shopee, full online, maka kita sudah siap untuk dibandingkan dengan orang lain. Dan kemungkinan besar harga mereka lebih murah. Sedangkan proses hibrid, itu pesaingnya lokal. Kayak saya ini tidak jualan di Shopee, tapi saya jualan online dengan menggabungkan Google Business, dengan Instagram, dengan WA, saya gabung semua. Saya tidak mau menyentuh full e-commerce, nggak mau. Shopee saya nggak mau. Kenapa? Karena harga barang saya itu tidak akan menang di Shopee. Lewong kadang saya kulaan di Shopee kok. Lah mosok saya pajang harga di situ, jualan barang yang sama, jelas kalah. Pasar saya bukan orang online. Tetapi orang yang dari desa-desa datang ke kota Semarang beli barang. Nah itu pesaing saya hanya pesaing di kota Semarang, nggak ada lagi. Nggak ada saingan saya kecuali di kota Semarang. Nah, sedangkan full online yang hal diongkir, kalau jumlah sedikit kayak tadi saya bilang. Kemarin saya mau beli balon itu ya. Saya hitung, ongkirnya 200.000, balonnya 900.000. Ya nggak masuk hitungan lah. Ya kan? Masa biaya kirimnya segitu mahal? Nah, sedangkan hibrid, kayak orang belanja ke toko saya, ketika tanya-tanya lewat online, tapi ujungnya nanti lewat GoSend atau jumlah ongkos kirimnya lebih murah. Kapun untuk lebih ngirit datang ke tempat saya beli, datang ngambil barang, lebih murah. Jadi hibrid nggak bisa akan sama full online karena faktor ongkir. Lalu yang ketiga, full online itu harganya transparan. Harga kita diketahui se-Indonesia Raya bahkan sedunia. Ya. Kalau hibrid enggak. Orang yang bisa bandingkan harga saya adalah orang yang datang ke toko saya. Kalau selama dia nggak datang ke toko saya atau dia menghubungi saya, tanya barang saya harga berapa, dia nggak akan tahu. Jadi lebih sulit untuk dideteksi oleh kompetitor. Jadi hibrid itu kelebihannya itu. Makanya kenapa saya memilih hibrid. Selain pangsa pasarnya sendiri sudah 50%, saya memang target marketnya bukan orang yang beli lewat online, tapi orang yang datang ke toko saya untuk mengambil barang, untuk ngirit ongkir, orang yang butuh mendadak nggak mungkin nunggu Shopee barang dikirim. Nah itu saya ambil pasar di situ. Bahkan saya sama sekali di dalam hal itu. Kenapa? Karena saya tanya ya sama beberapa customer saya yang langganan. Kok Mas langganan ke sini terus? Dia bilang gini, kita ini cari satu tempat yang komplit. Saya nggak mau belanja di Shopee, di toko A, di toko B, pencar-pencar barangnya. Ongkirnya meledak. Lagi. Barangnya datang nggak bersamaan. Nah, kalau dia datang ke tempat saya yang all in, semua one stop shopping ada barang, enak tinggal pergi ke satu tempat, dapat semua. Biaya irit di transportasi. Ya kan? Efisiensi waktu. Nah, itu hybrid tidak bisa dikalahkan. Ya,
Karena banyak orang berpikir, wah pokoknya masuk Shopee, e-commerce. Salah, saya bilang salah. Kamu begitu masuk sana bukan harga terendah, bunuh diri. Kalau nggak unik, bunuh diri. Next. Nah, next tadi bukan yang ini. Ya, jadi pertanyaannya sebenarnya, berjualan full online itu cocok untuk jualan apa? Karena saya enggak jualan full online, saya milih jualan hibrid. Lalu full online ini sesuai dengan judulnya, full online ini cocok untuk jualan apa? Padahal di situ buahnya ada Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, ya Bukalapak, semua buahnya di situ. Bineka.com, OLX. Nah ini cocoknya buat apa? Next. Harga termurah. Selama harganya kita nggak bisa termurah, kita tidak akan dapat order. Ingat, begitu masuk online, full online, e-commerce, harga tidak termurah, kita tidak akan pernah menang. Kenapa? Karena kita sendiri ketika belanja di Shopee, di Tokopedia, kita mencari barang yang termurah. Nah, kalau kita jualan tidak termurah, dan di situ semua harga terbuka, bebas, ya kita bunuh diri dong. Nah, yang kedua, kalau mau jualan phone online, bisa, enggak masalah. Tapi produknya harus unik. Artinya tidak banyak pesaing. Jangan sekali dicari yang jual tas Louis Vuitton KW, keluar ribuan orang penjual. Nah itu kalau kita munculnya di halaman ke 999, siapa yang mau ngeklik? Harus produk yang unik, produk yang khusus. Nah baru bisa survive. Next. Yang tadi saya sampaikan, varian produknya harus lengkap. Kalau kita jualan di e-commerce, toko online kita nggak lengkap, cuma dari 10 barang yang biasanya toko-toko lain punya, kita hanya punya 2, 3, maaf, orang lain akan belanja di toko lain. Kenapa? Karena lebih irit ongkirnya, ongkos kirim. Itu. Bisa dipahami? Jadi kalau kalian niat masuk online, maka disarankan barangnya lengkap. Ya. Next. Harus memiliki banyak pilihan kurir. Ya. JNT main, JNE main, Tiki main, Si Cepat main, Ninja main, Cobra main, semua dimainkan. Karena kadang gini, di e-commerce itu ada promo-promo yang hanya berlaku untuk kurir tertentu. Nah itu repotnya. Kalau ternyata umpama yang promo Shopee itu adalah Ninja, tapi kita jualan nggak bisa ngirim pakai Ninja, orang lari, pindah. Orang pindah tuh. Kenapa? Karena ngejar free ongkir. Ngerti? Paham ya? Jadi kalau mau full online, ini harus dipikirkan juga. Next. Tentu saja pelayanan memuaskan ya. Karena begitu kita online dan pelayanan kita jelek, maaf, se-Indonesia Raya luar negeri tahu dari mana? Ketirnya marah, nulis ulasan, dikasih bintang 1, dikatakan tokonya nggak genah, harganya mahal, barang dikirim rusak, barangnya lama, barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijual. Wah, yang tahu se-Indonesia Raya. Karena saya beli di e-commerce dari harga yang termurah, orang juga lihat ulasan bintangnya itu loh. Kalau bintangnya 5, wah ini terpercaya, apalagi sudah menjual sampai 1.000, 2.000 barang.
Beda sama yang ini toko lebih murah, 10.000, tetapi bintangnya 1, bintangnya 2, atau belum pernah laku 1 pun. Orang akan pilih yang lebih mahal sedikit gak apa-apa, tapi bintangnya banyak, artinya pelayanan memuaskan, gak bakal nakal. Nah itu. Ada lagi, next. Nah ini yang terakhir. Kalau kita mau jualan full online, kita harus cepat. Harus cepat. Eksekusinya harus cepat. Ya, kenapa? Karena kalau nggak cepat, kita akan disamber sama yang lain. Kenapa? Yang lain akan berikan promo, flash deal, dan segala macam. Pernah beli itu ya, nanya nggak dijawab, sehari nggak dijawab, 2 hari nggak jawab, saya pindah, sudah kelamaan. Ngapain saya nunggu? Wong saya punya duit kok. Yang tuh duit itu kan penjual, bukan saya, pembeli. Justru pembeli adalah raja. Kalau pembeli tidak dilayani dengan baik, ya minggat, pindah ke penjual yang lain yang mau menghargai saya. Betul kan? Nah, artinya respon kita harus cepat ketika online. Ya. Kalau perlu memang dijelaskan di situ jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau pertanyaan di atas 5 sore akan dijawab berikutnya. Itu ada. Bisa disetting seperti itu, ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu, adik-adik memang nih online di masa pandemi, kan 6 faktor ini punyai. Kalau tidak dipunyai, lebih baik pindah ke hibrid. Kayak saya. Ya, karena saya sudah ngakui harga saya nggak termurah. Harga saya kalau di online tidak termurah. Tapi kalau di hibrid, sepantura ini saya paling murah. Bisa dipahami? Sepantura saya paling murah. Demak, Kudus, Kendal, Jepara, itu wilayah saya. Semua paling murah saya. Tapi begitu dibandingkan Surabaya, Jakarta, Bandung, saya nggak paling murah. Ngerti? Nah, jadi pastikan harga termurah. Kalau enggak bisa menang. Percuma deh. Ya. Kalau enggak ya produkmu unik, nggak ada pesaing. Ya. Lalu varian produk lengkap, jauh separuh, banyak pilihan kurir, pelayanan memuaskan, dan respon cepat. Saya jamin kalau ini bisa dipenuhi, pasti laku. Pasti laku lewat e-commerce. Tapi kalau enggak, mending kayak saya main di hibrid. Dan itu sudah terbukti. Teknik saya berhasil. Setiap hari saya minimal ada 10 orang tanya. Minimal 10 orang tanya produk saya. Penggabungan dari teknik Google Business, Instagram, dan WA. Saya tidak gunakan e-Shopee sama sekali. Nah, tinggal bagaimana saya ngelola 10 orang ini kalau mengkontak saya bisa bertransaksi. Ya saya bilang, umpama dari 10 orang yang saya belum tentu 10 orang itu akan transaksi dengan saya, enggak. Mungkin 3, mungkin 4. Ngerti? Tapi bayangkan, dibanding kalian, gimana bisa transaksi? Yang nanya aja enggak ada. Enggak ada yang tanya, mau transaksi gimana? Ya kan masih mendingan saya dong. Ada yang tanya, kalau nanti jadi transaksi atau enggak, itu mungkin harga saya, mungkin karena saya yang menolak, karena saking sibuknya nggak bisa, hari ini ada webinar, ya kan, terpaksa saya tolak. Nggak mungkin, ya kan, nanti dimarahi Bu Yekti. Nah, jadi intinya, jangan gitu Pak. Ya toh Bu, sudah sanggup jadi pembicara, tiba-tiba, aduh Bu Yekti saya nggak jadi dia, ini ada order 10 juta saya harus handle. Ya kan? Nah jadi itu kenyataannya. Ini sudah terbukti teknik saya berhasil dengan teknik hibrid. Ya, bukan full on. Nah, jadi adik-adik, ibu-ibu yang tergabung di koperasi, semoga informasi ini, pengetahuan ini bisa membantu ibu-ibu yang di koperasi untuk meningkatkan penjualan. Ya, saya yakin koperasi juga sudah punya toko kemungkinan besar, ya kan? Berarti
tinggal digabungkan dengan online jadi hibrid. Nah, itu ya. Kalau memang barangnya unik, harganya murah, ya sudah, hajar aja masuk ke full online ke e-commerce. Ya, tempur di sana habis-habisan. Itu. Ya, itu terima kasih informasi dari saya.